kena serangan jantung itu memang merasakan nyawa itu mau lepas gitu ya. Iya, mau lepas nyawa itu. Karena kondisi sudah, oh ternyata bakal terjadi, bener nih, gitu ya. Nyawa itu pasti terlepas dari jasad. 4 menit seandainya nggak tertolong, nggak ada ambulans datang gitu, insya Allah nemu ya Allah sudah gitu ya. Tapi ternyata Allah masih beri kesempatan saya untuk lo harus baikin dirimu gitu kan ya. Sahabat BRBU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membicarakan mengenai testimoni atas perilaku ekonomi riba yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita yang insya Allah saat ini sudah hijrah dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman di BRBU yang sudah iklannya sponsornya sudah masuk, diantaranya Mandala Transindo, kemudian ada Sekolah Islam Terpadu Mutiara Rahmah, kemudian ada Delimas Packaging serta Mufakat Gold. Bagi teman-teman sahabat BRBU semua yang ingin memasukkan usahanya untuk berpromosi di media BRBU, dipersilahkan untuk menghubungi nomor yang ada di caption di bawah ini. Baik, kembali ke Kang Ridwan. Kang Ridwan, sebelum kita bicara-bicara lebih jauh nih, saya ingin tahu dulu, Kang Ridwan pertama kali bergabung di BRBU tahun berapa itu kira-kira? Kira-kira tahun 2014 mungkin ya. Mudah-mudahan nggak salah gitu, Kang. 2014 pas dimulai dong, baru mulai. Mulai ya? Iya. Masya Allah, ya mungkin ya. Pertama kopdar di mana? Kopdar di Hotel Benakutai. Itu tahun berapa ya? Sampai lupa ya. Benakutai ya? Kalau Benakutai. Benakutai ya awal-awal memang. Awal-awal. Iya ya. Jadi ikut seminar di Benakutai itu ya? Ikut seminar. Oke. Siapa dulu yang ngajak? Yang ngajak dulu Ustadz Emil Habli, luar biasa. Tapi boleh cerita dulu nggak ini? Boleh. Iya kan. Kenapa kok bisa kenal BRBO? BRBO ini kan kelanjutan dari organisasi yang lain kayaknya. Dulunya pengusaha rindu syariah kayaknya. Ya. Iya kan? Pengusaha rindu syariah, betul. Betul kan? Jadi dari situ awalnya ketemu Ustadz Emil juga. Alhamdulillah Ustadz Emil ngontak lagi nih, Kang mau ikut nggak nih acara apa Ustadz? Acara BRBU. Apa nih BRBU kan? Bebas riba bebas utang. Wah ternyata ada juga di Balikpapan ini. Iya. Kan dulu kan gini Kang, kita kan rasanya kalau denger riba ini di telinga ini masih awam gitu kan, tapi sudah merasakan gitu dampaknya kan. Dampaknya terasa betul dulu. Tahun 2012 itu puncak dari rasa pahit dari riba itu. 2012 ya? 2012 kita ke Balikpapan ini tahun 2006-2007. Oke. 2007 Oktober ternyata langsung terlibat di ribawi. Oh gitu, langsung gitu kan, langsung ketemu. Pandangan pertama. Pandangan pertama luar biasa gitu kan ya. Sangat memikat gitu kan. Tapi seiring waktu berjalan ternyata pandangan pertama itu nggak menentukan
setelahnya itu lebih baik atau setelahnya lebih buruk gitu. Ternyata lebih pahit dan lebih buruk gitu. Iya, iya. Kalau boleh diceritain ambil bagian mana itu? Titik yang mana itu? Ribanya? Di bank melalui KPR, leasing atau gimana? Dulu kita kan ke Balikpapan ini karena pekerjaan. Ya, kita kan terima kerja di Balikpapan. Ini di sebuah perusahaan BUMN, ya, ya. BUMN terbesar di Indonesia sepertinya, mudah-mudahan. Pada saat pengangkatan kita ada tawaran nih, karena salesnya sampai datang ke parkiran tempat kerja, parkir motor, luar biasa, jemput bolanya gitu. Iya. Dan kita pada saat itu kan belum mengenal namanya riba ini apa sih, iya kan? Terus riba ini dalam Al-Quran ini dibahas nggak gitu? Taunya kita kan rentenir gitu. Terus lagi kalau di desa, karena kebetulan saya berasal dari desa gitu kan, itu bank titil gitu kan. Ya itu ternyata wah ini baru perorangan gitu, belum lembaga rumahnya kan gitu. Nah setelah pengangkatan gitu kan, kita tergodanya luar biasa. Bukan tergoda karena sales, tergoda karena tawarannya kan gitu ya, tanpa agunan. Luar biasa, langsung dapat duit nih. KTA itu ya? KTA, kredit tanpa agunan. Iya, agunan. Angsuran. Kalau angsuran harus dibayar gitu. Jadi KTA, oke. KTA dulu. Kita ambil rombongan nih. Masya Allahnya gitu. Masya Allah atau astagfirullah gitu kan. Harusnya astagfirullah ya. Astagfirullahalazim gitu kan. Di kantor rombongan ini ya. Karena tanpa agunan, cuman bed ini laku gitu kan. Bed kita serahkan, besok cair, coba gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Kalau dulu Masya Allah terima itu kan Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dulu kan. Iya. Langsung pegang duit banyak gitu kan. Naudzubillahnya gitu. Jadi itu awal petaka sebenarnya yang kita alami. Itu bukan itu aja, itu awalnya kan. Tambah lagi top up. belum lunas top up gitu kan. Udah top up. Okay. Udah top up gitu kan. Iya, tambah lagi. Wah, saking enaknya nih penawaran, ini pembayarannya lancar gitu kan ya. Tinggal tarik tanggal sekian gitu kan. Oh, gaji udah terpotong langsung kan. Nah, itu top up lagi, kemudian sudah top up belum puas kan, teman-teman, ya itulah namanya anak muda ya Kang ya, nafsunya orientasinya adalah dunia gitu kan. Wajar nggak itu Kang? Ya manusiawi. Ternyata kita nggak ada filter waktu itu kan. Ya, nggak ada filter kita nggak ada. Namanya Islam, kenal Islam ya hanya apa, sekedar sholat, ibadah gitu ya. Idul Fitri rame-rame gitu kan, Ramadan puasa ikut ya kan. Idul Fitri ada keluyuran kemana-mana, kalau Balikpapan ke Manggar gitu kan. Idul Fitrinya gitu. Tapi enggak gitu, kita mengenal Islam seperti itu sampai haji mungkin ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu, jadi yang termindset situ dulu. Tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu karena stres juga kan. Nah ini pelajaran yang penting nih, yang harus saya ceritakan buat kawan-kawan saudara seiman kaum muslimin gitu. Ini titik terendah yang saya alami bersama istri gitu. Iya kan, belum puas top up tadi kan, ambil mobil lagi, ya Allah gitu kan. Ambil mobil lagi loh Kang. Mau terlihat apa, punya ini itu gitu kan. Top up di bank, beli rumah, beli tanah gitu kan. Dulu wah banget itu. BUMN, ya kan. Punya mobil lagi gitu kan. Siapa yang nggak wah gitu kan, kalau orang memandang gitu kan. Karena dulu kita berpikirnya orientasinya dunia, hanya pandangan manusia yang seolah-olah membanggakan gitu kan. Oh, jadi buka berapa titik itu ya? Wah, berapa lubang itu ya? Kartu kredit juga?
kartu kredit iya juga gitu. Kartu Nauzubillahnya. kredit, iya. Sampai ikut kursus kartu kredit. Bisnis dengan kartu kredit. Coba itu. Nauzubillahnya itu. Iya. Dulu kursus gitu. Pelatihannya. Nah, itu terkenal tuh. Ya. Terkenal tuh. Pada zamannya gitu Iya. kan. Kartu kredit. Apa yang enggak gitu kan. Tapi ternyata tahun 2012 ini puncak-puncaknya Allah ambil nikmat gitu kan ya. Dan ternyata nikmat bahagia itu nggak ada gitu ya. Nikmat hidup tenang itu nggak punya gitu. Stres gitu. Itu selain untuk apa namanya, kebutuhan, bukan kebutuhan, sama keinginan, ya kan, keinginan, karena belum butuh gitu harusnya kan, gitu kan, hanya nafsu gitu kan, pengen dilihat wah gitu. Siapa sih manusia gitu ya pada waktu itu masih muda, terus kerja di sebuah perusahaan BUMN gitu, nggak terlihat wah gitu. Ini penyakit. Penyakit. Jadi juga. sampai beberapa titik udah maksimal baru terasa gitu ya. Ada stresnya karena apa itu? Karena memang nggak bisa bayar lagi, atau karena memang nggak ada keberkahan yang terasa, atau gimana tuh? Ada sesuatu kah gitu? Baik. Jadi Allah ambil semua nikmat gitu ya, ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan harta juga gitu ya. Kalau masalah tagihan kayaknya aman-aman aja rasanya gitu kan. Iya. Dilihat orang, padahal kenyataannya gitu seperti bangunan yang tinggi gitu ya, tapi pondasinya Rapuh. acak-adut gitu kan ya. Bukan rapuh lagi gitu. Iya. Pondasinya udah roboh sebenarnya. Pondasinya udah kemakan rayap mungkin ya kan. Udah hancur sebenarnya. Nah, di situ. Jadi Ane itu merasakan kondisi yang sangat akut gitu. Sampai stres, seminggu nggak keluar rumah gitu kan. Istri aja yang tahu. Kalau keluarga, orang tua jangan sampai tahu, orang tua gitu kan. Kayaknya bahagia gitu itu. Padahal nggak, menutupi semuanya gitu. Ada apa ya gitu ya? Dari kehidupan ini ya, hidup kok kayak gini ya. Stres Kang, seminggu gak keluar rumah. Coba Karena apa itu? Karena takut gitu? Karena takut didatangin debt collector atau gimana? kalau takutnya enggak gitu, karena merasa diri masih mampu nih bayar tagihan ini tiap bulan, bisa kok, gaji lancar gitu kan, ya kan. Tapi merasa nggak ada ketenangan gitu kan, nggak punya, cekcok terus sama istri, anak sakit ya kan, orang tua adik, kedua orang tua adik sakit mau mati, kita ngomong mati aja lah gitu. Kalau meninggal bahasanya mungkin, kenapa saat ini manusia nggak takut mati gitu, kayaknya bahasanya diperhalus gitu. Iya. Dari situ. Oh, jadi masalahnya di situ ya, sakit dikasih peringatan sakit gitu ya. Betul. Terus nggak ada kebahagiaan, dicabut gitu kan, nggak ada rasa ketenangan. Sampai kerja itu ya niatnya kerja, tapi di sana ya linglung gitu ya. Iya. Linglung, cuman datang pulang gitu aja dulu. Bos nggak tahu gitu kan. Iya. Bos nggak tahu karena wilayah privasi kayaknya kan. Ternyata enggak, sekarang sampai kehidupan keluarga sekarang dibantu nih, ada psikolog gitu. Mudah-mudahan psikolognya juga berkaitan dengan Islam yang benar gitu. Jadi waktu lagi masalah itu ada yang bantu gitu, psikolog gitu? Gak ada. Oh, nggak ada. Kalau sekarang iya, kalau dulu nggak ada. Dulu belum ada. Nggak ada dulu. Paling datang kemana? Ke ustadz gitu. Nah ini juga ustadz yang kita datangin waktu itu bikin ragu gitu kan. Ini ada apa kok? Hidup kok kayak gini gitu kan ya? Oke, terus antum Kan, cari ustadz gitu. Introspeksi diri kan gitu, ikut pengajian gitu kan. Tapi kok tetap kayak gini ya? Sholat dikerjain loh, gitu kan? Iya. Sampai sunah-sunahnya diamalin gitu, tapi kok Masih ya. Ada apa gitu ya? Ada apa nih? Suatu ketika kalau nggak salah tuh ada kajian, ada
pengajian sebuah masjid gitu, masjid yang kita sering ke situ gitu, membahas riba kayaknya. Riba ini apa kan gitu ya? Ya. Riba ini apa gitu? Bingung juga kan, nggak tahu menahu tentang riba ini. Tahunya ya apa? Bank detail, rentenir kan Ya. gitu. Lembaga yang sekarang ada dan diizinkan gitu kan, itu bukan riba, itu kan saling bantu. Bantu untuk sengsara ya. Iya. Ya itu, alhasil saya bertanya gitu kan, udah sholat udah Ustadz, ini kenapa ya kok hidup saya kok kayak gini ya rasanya ya, terus apakah berkaitan dengan ini riba ini kan gitu ya, bertanya gitu. Terus gimana solusinya ini kalau sudah terjebur di sini kan gitu. Kebetulan ada ayatnya itu kan di kajian itu, lihat kan, ya Allah selama ini kemana gitu kan, baca Al-Quran mulai kecil, coba kita nggak tahu nih isinya gitu. Ya. Al-Quran ini katanya petunjuk ya kan, pedoman hidup. Bayangkan, cuma dibaca kita nggak ngerti artinya apa, terus apa perintahnya, untuk apa di Al-Quran ini harus diamalkan, amalkannya yang mana? Cuma amalkan dibaca mungkin dapat 10 kebaikan. Iya kan, terus dihafalkan untuk sholat gitu kan. Seperti itu Kang. Jadi saya itu nggak puas gitu kan dari penjelasan si Ustadz ini, mohon maaf gitu kan, rasa keingintahuannya tinggi akhirnya kan gitu. Kritis gitu melihat sesuatu gitu. Saya tuh kan kayaknya karena nggak ada yang tahu kesalahan kita waktu itu kan ya, orang nggak peduli itu, hampir semua terlibat riba, seneng gitu kayaknya kan. Tapi saya sendiri nggak gitu, saya mencari tahu ini kenapa ya, bertanya sama istri, nggak tahu juga istri gitu. Karena sama-sama kita agamanya juga kurang kan gitu. Tanya ke Ustadz itu, nggak apa-apa katanya. Gimana? Oh, ada yang bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena darurat gitu kan ya. Iya. Masa iya sih? Ya ini kita mencari tahu akhirnya tahun 2012, saking stresnya seminggu nggak keluar rumah, ya kan, akhirnya sama istri udahlah jalan-jalan aja sendiri aja gitu kan, nggak apa-apa, nggak usah, saya nggak usah ikut katanya, jalan aja kemana aja gitu, sampai rayuan gitu. Kan lihat saya kan kerja pulang nggak ada pandangan hidup, ya kan, makan aja diantar ke kamar. Oke. Luar biasa. Hidup saking ini ya, saking sudah. Ya itu yang di dalam Al-Quran tuh ada bilang bahwa orang yang pelaku riba itu seperti orang yang kemasukan setan gitu kan. Betul. Karena penyakit gila. Nah itu mungkin salah satunya ya. Gitu. Bener adanya itu. Ya. Gak ada ketenangan gitu kan. Jadi akhirnya healing itu karena merasa saya nggak punya tujuan hidup, ya kan. Kalaupun ketabrak apa ya sudah, mati aja gitu kan ya. Sampai ada pikiran kayak gitu. Masya Allah. Nauzubillah gitu kan. Iya. Nauzubillahnya sampai segitu. Tapi Allah berikan ini sebuah pencerahan gitu kan. Sebelum itu Kang gitu, sebelum jalan itu hari Jumat itu kita sama istri, gimana nih banyak utang di sini, terus kita nggak punya duit, sampai minus hidup gitu. Oke. Hidup tuh minus loh gitu. Iya. BUMN kayaknya gitu kan, yang penting keluarga ada terus lah, iya kan ya. Meskipun nggak tahu keuangan kita seperti apa, ya kan, minus sampai kita berhutang sama namanya kontraktor gitu kan. Mau berhutang sama temen nggak mungkin dong gitu kan. Rasanya gimana harga diri. Kembali kalau utang ke bank nggak ada harga diri gitu kan. Kalau sama temen ada gitu. Sama Allah cuek gitu ya. Sama Allah, wah sudahlah itu. Harga dirinya nggak ada. Harga diri nggak ada gitu kan. Sama Allah cuek gitu kan. Sudah sama istri nih kompromi nih. Nah, ada pegangan nih, gimana nih caranya? Duit minus sampai hutang, ya kan ya. Nah ini ada satu lagi nih yang belum kita pinjamin, apa? Satu di koperasi, satu lagi di mana gitu kan, satu-satu. Koperasi juga maksudnya. Iya. Koperasi istri, kebetulan istri pegawai negeri juga. Oke.
saya sendiri koperasi perusahaan terbuka lebar itu pinjamannya. Hari itu dibayar. Bayarnya kemana? Cash atau apa nih? Kita ke bank. Banknya saya nentukan gitu. Karena kita di BUMN juga banknya itu. Iya. Bank Mandiri gitu kan ya. Transaksi di situ, transfer langsung depan gitu. Karena kita nggak mau ada apa-apa dengan duit yang ada, mau dikasih cash nggak. Jadi langsung transfer ke rekening saya gitu. Udah, alhamdulillah hari itu juga deal, mobil pindah tangan gitu kan. Mas istri juga pindah tangan gitu. Jadi nggak ada nih, yang ada cincin ini, cincin kawin gitu, sisanya gitu. Mau dijual juga berapa nilainya gitu kan. Nggak lah, simpan aja, kasihan juga kan untuk kita nginget-nginget lah gitu ya. Oke, mobil pindah tangan, duit pindah tangan. Seketika itu pindah tangan itu duit juga dari rekening saya ke rekening bank juga gitu, nggak ambil pusing pokoknya kalau dulu. Terima gitu. kasih gitu ya. Terima kasih. Begitu terima begitu kasih. Luar biasanya di situ. Iya. Langsung naik ke lantai 2 bank itu, langsung ngomongin saya mau lunasin, bangga gitu kan ya. Padahal bisa juga bunganya nggak bisa dibayar gitu. Saking semangatnya, nggak ada kompromi sama kawan gitu. Ternyata nggak usah bayar bunganya tuh, bunganya juga dosa, riba juga gitu kan. Saya bayar sampai denda-dendanya gitu. Udah lunasin ya, kita kena denda lagi loh. Iya. Nauzubillah, ya ampun gitu ya. Udah nggak usah deh pokoknya, yang penting lunas gitu ya. Yang penting lunas gitu ya. Pokoknya nggak ada namanya sayang nih duit gitu. Berapa sih gitu. Ini cuma jutaan aja. Pokoknya lunasin aja hari ini, beresin. Alhamdulillah hari itu juga beres gitu ya. Itu beres. Nilainya kalau dihitung-hitung ya lumayan lah, ratusan juta gitu ya. Semua habis tuh ya. Habis. Dari motor juga jual gitu ya. Jadi diamputasi lah langsung ya. Jadi aset, berapa aset yang ada dijual, kemudian dilunasi semua, termasuk ke kartu kredit segala macam. Kartu kredit potong. Iya. Gunting. Okay. Jadi nggak ada dirawat inap istilahnya, jadi ya nggak ada tunggu gitu, nggak ada ya. Ada lagi kan. Sudah amputasi semua. Ya alhamdulillah. Allah, itu terakhir tahun berapa itu? 2016 ya. Jadi jaraknya sekitar 4 tahun ya. 4 tahun bayangin. Terasa. Tapi karena sudah sadar, alhamdulillah gitu ya, ngejalaninya nggak seberat kita belum sadar gitu ya. Iya. Waktu 4 tahun itu, ini masa transisi ya kan ya, masa transisi gitu. Nggak ada namanya sayang lagi, berat lagi, enggak deh, kita jalanin aja sampai kerja ngojek nih, istri jalan kaki gitu kan. Ngojek? Iya. Antum ngojek online? Ngojek enggak, kalau dulu nggak aja. Maksudnya ngojek online, pulang pergi itu nggak pakai kendaraan sendiri gitu. Oke. Sudah jual semua gitu. Iya. Berangkat ngojek, pulangnya ikut kontraktor. Oke. Gimana coba kan gitu. Iya. Terus gimana kabarnya harga diri itu? Harga dirinya enggak. Udah perlu amal lah ya. Kita akan kembali kepada Allah dan kita nggak tahu. Iya kan ya? Betul. Karena ada kejadian yang membuat saya itu ingat akan namanya pasti pulang kepada Allah gitu ya. Hal ini membuat saya nggak mungkin kita bisa untuk ini ya, menjadwalkan kapan kita balik, kapan kita pulang, kapan kita mati, besok masih ada nggak gitu ya. Kalau bank itu 5 tahun gitu, 10 tahun, ini kan perusahaan masih ada, belum tentu gitu kan ya. Atau kita yang nggak ada gitu kan ya. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya akadnya gimana, yang penting tanda tangan gitu, katanya bisa lunas kalau kita mati gitu kan. Itu yang menggoda gitu. Di dunia memang lunas. Di dunia memang gitu ya. Di akhirat mungkin belum tentu kata Allah. Karena Nabi pun, Rasulullah nggak mau nyolatin gitu ya. Ketika sahabat sudah meninggal, mati gitu, masih meninggalkan hutang gitu. Berat
rupanya, ya kan, dan dosanya gitu ya, udah nggak mikir lagi nih, ternyata berzina gitu ya dengan ibu kandungnya. Iya, Itu yang paling ringan loh, paling ringan. iya kan. Dari situ kita, ya Allah, ini mungkin selama ini gitu ya, selama ini yang membuat saya nggak betah di rumah, nggak betah di kerjaan, blank semua gitu ya. Nggak ada yang tahu itu. Iya. Ya alhamdulillah sekarang Allah beri banyak ganti ya, luar biasa ketika kita dalam ketaatan. Makanya sesuai janji Allah ya, Sesuai janji Allah Sesuai gitu. Jadi sahabat BRBU, ini satu kisah yang nyata gitu, yang betul-betul di depan mata kita, bahwa jangankan sudah kita bertobat gitu ya, ketika kita berazam pun Allah sudah berikan sinyal-sinyal, sudah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Jadi jangan khawatir apabila teman-teman sahabat BRBU semua yang masih terikat dengan perilaku ekonomi ribawi ini, segera hijrah dan tinggalkan praktek-praktek seperti itu yang memang sudah nggak musim sekarang ya. Harusnya nggak musim ya. Jadi kita buat yang ada di luaran itu, yang ramai itu sekarang, itu bukan untuk kita, bukan untuk kita umat muslim itu. Yang di luar-luar itu, yang katanya triliunan itu bukan buat kita gitu. Karena yang jelas ketentuannya, apa yang kita hadapi ya nggak boleh gitu. Itu riba itu dilarang gitu, jelas-jelas dilarang gitu. Betul. Dan yang membuat saya itu takut gitu ya, takutnya bukan takut biasa, sampai takut yang setelah tahu itu ada ayat di surah Al-Baqarah Ya, surah Al-Baqarah ayat 275. 275. Ya, betul. 275. Ya, barang siapa meninggalkan riba, ya kan, harta yang tadinya terlanjur sudah terkait riba, itu kata Allah ya berat dimiliki gitu kan. Iya. Membuat tenang. Tapi ketika itu awalnya gitu kan, hiburannya kata Allah gitu. Tapi ketika mengulang itu neraka selamanya gitu. Iya. Itu yang membuat langsung udah takutnya luar biasa, akut gitu. Iya. Neraka selamanya. Kalau dulu kan selama kita belajar ngaji gitu, umat Islam katanya pasti masuk surga. Lah ini apa ini ayat ini gitu kan ya? Iya. Ancaman loh, neraka selamanya gitu. Ini yang punya surga yang ngomong gitu. Iya. Iya Kang. Betul. Jadi nggak ada jaminan umat Islam itu kalau sudah Allah yang ngomong gimana nih? Apalagi kalau mengulang-ulang lagi gitu kan ya? Ancaman di dunia pasti nggak ada ketenangan, seperti orang gila Kang. Sudahlah, tinggalkan semua praktik. Jadi udah pernah ya? Udah pernah jadi orang gila gitu kan? Iya. Ini Kang, saya pengen ada satu peristiwa nggak yang betul-betul bikin excited lah gitu, wah ini kok Allah gini gitu sama saya gitu. Pernah nggak dapat peristiwa kayak gitu? Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Makanya ya kita ini hidup tidak tahu batas waktu kita gitu ya. Kita selalu berusaha untuk perbaiki diri terus gitu ya. Ada kalanya mungkin manusia ini lost control gitu. Makanya circle itu penting gitu. Yeah. Lingkungan itu akan membantu kita juga kembali terus, mengikat, ya kan, ikatan kuat gitu kan ya. Kalau kita tanpa ikatan nih bahaya nih kalau berjalan sendiri. Kalau domba aja di padang gembala sendirian pasti diterkam gitu kan. Kalau yang ramai-ramai enggak gitu. Yeah. Makanya circle ini penting gitu. Alhamdulillah circle-nya kayak ketemu Kang Wisnu, ya kan ya, Ustadz Emil, Ustadz Edwin dan yang lainnya lah. Ada 200 member sekarang. Iya, lebih. Masya Allah. Iya kan? Ini circle yang mengikat sebenarnya, itu menguatkan gitu. Masya Allah di situ. Saya itu sebenarnya hampir mati 3 kali gitu kan ya. Hampir mati 3 kali. Dan itu udah waduh ya Allah gitu ya. Gimana itu? Kok bisa? Kecil kita SD saya udah kependem tanah gitu ya. Longsoran gitu.
Alhamdulillah masih temukan. Oh, waktu kecil. Oke. Pada saat kerja itu terjebak di uap hidrokarbon, bahasanya gitulah bahasa kerennya. Ini yang Uap mana minyak. nih? Waktu udah dewasa. Ya udah dewasa gitu kan. Heeh. Lagi Itu- kerja Hmm, terjebak di uap hidrokarbon, uap bensin lah. uap ngomong bensin. gitu. Heeh. Itu di mana ketinggian itu? loh. Di mana? Di kerjaan. Di kerjaan di lapangan Di atau? lapangan. Oke. Di lapangan tuh. Heeh. Di ketinggian 12 meter. Ketinggian 12 meter. Karena ada kebocoran gitu. Kita mau nanganin, ternyata bocorannya udah terlanjur besar. Yang terjadi kita naik itu udah enak sih sebenarnya. Ngefly gitu ya. Ngefly-nya mau mati karena nggak ada oksigen lagi dalam tubuh. Ngefly Oke. sekaligus lemes Oke. gitu kan ya. Nah, itu rasanya sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Bisa turun itu alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan gitu ya. Tahun berapa itu? Tahun 2017 sudah mau mati ini. Oke. Ya, masuk IGD langsung karena rasanya terbakar seluruh tubuh gitu. Kesiram Kesiram? sekaligus ngirup nih karena sudah terakumulasi Oke, oke. gas gitu ya. Iya. Terakumulasi gas, makanya teman-teman bahaya kalau bekerja atau bermain dengan bensin gitu ya. Itu uapnya kalau kecil nggak apa-apa gitu, tapi kalau sudah banyak nggak ada oksigen ya sudah lewat juga kita gitu. Alhamdulillah Allah beri kesempatan gitu, masih tertolong lagi gitu. Terakhir kemarin 2023 ini baru-baru Kang. Oh, mau lagi? Mau mati gitu kan. Allahu Akbar gitu ya. Dan ini yang membuat teguran yang sangat keras gitu. Ini kenapa ini yang terakhir ini? Tegurannya itu luar biasa. Mungkin nggak semua Allah beri kesempatan teguran ini gitu kan. Dan mungkin nggak mau juga gitu. Soalnya saya kena serangan jantung gitu kan ya. Ya. Ya, Oh ya itu. itu. Karena sudah mungkin lost control lagi gitu ya. Lost control mungkin kalau riba oke lah gitu. Tapi mungkin yang lain gitu kan. Woi, balik lo gitu kan bahasanya gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Kita masih balik lagi nih. Balik nih kesalahan nih. Kesalahan nih luar biasa nih. Allah beri kesempatan kita lagi, saya lagi untuk terakhir kali kayaknya sudah. Oh, Karena iya. mau mati gimana sih? Coba Kang, pernah nggak ngerasain? Saya nggak pernah. Alhamdulillah gitu Nggak kan. pernah mau maksudnya. Nggak pernah mau, tapi langsung mati gitu ya. Tapi alhamdulillah hikmahnya di sini. Gitu. mati. Kita harus cerita pengalaman Iya, iya, gitu iya. kan ya, itu sebagai ibrah. Yang tempo hari terakhir itu yang serangan jantung itu Serangan jantung koroner. Penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh dari Iya, jantung ya. Jantung. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah sih masih Allah berikan Ada kesempatan nih. di ini Apa? di apa namanya di ring Pasang atau ring. di apa? Enggak. Alhamdulillah sih dokter masih menyarankan masih treatment obat masih bisa gitu. Oh. Dan kita masih ikhtiar yang lain, mudah-mudahan penyempitan juga masih bisa dihilangkan gitu. Karena yang punya Oke. kekuasaan Allah Iya. dong gitu ya. Kita hanya ikhtiar ya. Ikhtiar. Tapi bagaimana rasanya teman-teman yang kena serangan jantung itu memang merasakan nyawa itu mau lepas gitu ya. Iya, mau lepas nyawa itu. Karena kondisi sudah ternyata bakal terjadi. Bener nih gitu ya. Nyawa itu pasti terlepas dari jasad. 4 menit seandainya nggak tertolong, nggak ada ambulans datang gitu, insya Allah nemuin Allah sudah gitu ya. Ternyata Allah masih beri kesempatan saya untuk lo harus baikin dirimu gitu kan ya, baikin terus. Makanya ketika panggilan dakwah ini ya kan Kang Ridwan gitu, wah kayaknya ini panggilan apa ini, panggilan jihad sebenarnya dakwah ini kan ya. Iya. Kita menyampaikan ini kan untuk saudara kita yang memang belum sadar, belum tersadarkan gitu, kayak saya lah gitu. Kapan sih matinya nggak tahu nih. Yang saya ingat mau mati, mau lepas ini udah ada nih, putih semua nih, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya ingat Allah dosa gitu ya, dosa masih banyak, bahkan tambah banyak nih dosa, amalan saya kurang gitu ya. Allah balikin gitu ya. Tapi yang membuat saya tenang itu zikir waktu itu. Kalaupun Allah ambil gitu ya,
dalam kondisi berzikir. Itu ingat, alhamdulillahnya di situ. Iya. Dengan zikir, ya Allah, kalau mau belum waktunya kembalikan lagi nih, gitu ya. Kembalikan lagi. Udah janji nih, nggak bakalan ini lagi gitu ya, maksiat lagi gitu kan. Iya. Makanya kalau Kang Wisnu lihat saya, mungkin oh anak ini soleh gue. Allah masih tutupi gitu ya, aib kita, alhamdulillah di situ. Ya kan? Masya Allah ya, luar biasa. Jadi pengalaman ini ya sangat ini ya, sangat merefleksikan diri kita ya, bahwa ternyata walaupun sudah lepas dari jeratan riba, Allah masih memberikan ujian juga ya. Nikmat. Jadi iya, Kenikmatan sebenarnya. bukan ujian malah ya, kenikmatan ya. Bukan. Jadi kalau diuji itu naik kelas gitu kan. Kalau beri nikmat, gimana sih merasa nikmat? Wah, kalau nikmat itu nggak bisa dilukiskan rasanya gitu kan ya. Iya. Nikmat makan enak bisa diomongin enak nih. Tapi nikmat yang Allah berikan, rasa iman gitu ya, terus lagi ketakwaan gitu ya, itu nggak bisa dibandingin, Kang. Iya. Gitu. Masya Allah. Nggak bisa dibandingin, Kang, gitu. Yang saya ingat mau mati itu, ya Allah, sedekah saya ini kurang gitu kan ya, dakwah saya kurang gitu kan. Makanya kalau ngajak dakwah langsung aja, Kang. Siap. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya. Jadi sahabat BRBU ini satu apa ya, pencerahan juga nih buat kita nih yang belum pernah mau mati. Kalau Kang Ridwan ini udah mau 3 kali. Ya, mudah-mudahan ini memberikan satu pelajaran ke kita untuk tetap selalu istiqomah mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita gitu loh. Jangan sampai kita bermaksiat, jangan sampai kita ambil riba lagi, jangan sampai kita zolim kepada orang maupun kepada diri kita sendiri. RBU bebas riba.